Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung perbincangan kita mengenai home remedy, pengobatan rumah untuk membantu mengurangkan rasa sakit atau rasa nyeri pada sendi. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan 5 cara. Cara yang pertama minum air jahe, ini dengan herbal terapi. Kemudian kita juga menggunakan aromaterapi. Kemudian dengan small exercise, small exercise pada sendi, terutama sendi tangan. Sebelum exercise direndam dulu dengan air hangat supaya otot dan sendi kendur. Kemudian baru exercise, tangan itu exercise. Yang kelima kita menggunakan bantalan panas dari biji beras, kaos kaki katun yang diisi beras, dan juga ditambahkan aromaterapi di sana. Cara selanjutnya yaitu cara keenam. Cara keenam kita membuat krim oles. Krim untuk dioleskan di sendi. Kita gunakan cabai. Cabai ini dalam pengobatan Ayurveda India, mereka sudah menggunakan herbal cabai ini untuk digunakan sebagai salep pereda nyeri. Dan sudah dijual bebas sekarang bahkan sudah ada produk-produknya. Jadi di dalam cabai ini ada senyawa namanya capsaicin, capsaicin. Capsaicin ini senyawa dalam cabai yang memberi rasa panas, rasa hangat. Makanya kalau kita makan cabai, capsaicin ini juga menyebabkan rasa pedas, pedas panas, terutama di lidah, di lidah panas. Caranya untuk menghilangkan kalau udah makan pedas tuh minum air hangat, atau makan garam sedikit. Lidah tuh kasih garam, atau kalau nggak ada garam minta air hangat. Tapi dua-dua itu biasanya ada, tapi air hangat ini yang kadang jarang. Kalau garam insya Allah selalu ada. Jadi capsaicin ini sudah digunakan dalam banyak salep atau krim yang dioles untuk pereda nyeri yang dijual bebas. Capsaicin ini bekerja dengan mengurangi kadar senyawa yang disebut dengan zat P. Zat P, mungkin P ini berasal dari pain, senyawa yang menimbulkan rasa sakit, yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak Anda. Jadi kita boleh membuat atau menyiapkan krim atau salep oles untuk memijat sendiri dengan mencampurkan beberapa potong cabai, apakah cabai rawit, pokoknya cabai yang pedas, jangan yang tidak pedas. Kalau tidak pedas, capsaicinnya mungkin kurang kontennya, kurang kandungannya. Jadi gunakan potongan cabai rawit Bila perlu, kalau di Indonesia ini cabai yang warna orange cabai gendot katanya. Cabai yang digunakan untuk ayam penyet, ayam jual ayam goreng yang pakai cabai yang orange Nah, ini potongan cabai ini 2-3 sendok teh. Boleh gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa atau minyak kelapa darah, virgin coconut oil atau minyak zaitun. Kalau nggak ada minyak zaitun minyak kelapa. Tapi jangan yang sudah digunakan, yang masih baru. Gunakan potongan cabai rawit atau cabai yang orange tadi, gendot atau cabai merah keriting tuh. Pokoknya cabai lah 2-3 sendok teh minyak zaitun dengan beberapa potongan, atau buatlah dalam botol kecil masukkan sana potongan cabai supaya cabai ini larut perlahan-lahan nanti kalau warnanya sudah kemerahan atau oranye baru bisa digunakan. Jadi setelah itu gunakanlah untuk mengoles sendi-sendi yang sakit. Jadi sebelum menggunakannya coba dulu sedikit apakah Anda peka, kulit Anda peka atau tidak Ini kadang-kadang orang yang sangat sensitif kena sedikit aja panas atau cabai panas itu udah
kadang-kadang bisa melepuh gitu ya kulitnya. Ada orang yang peka, sangat peka. Jadi kalau Anda coba oleskan sekitar 3 menit, 4 menit, sedikit aja dulu, sedikit di jari itu dioles dulu sedikit. Nah kalau Anda tidak peka, boleh Anda oleskan ya dengan kain kasak ke kulit pada persendian yang sakit beberapa kali sehari. Tapi kalau Anda peka ya jangan gunakan, karena memang home remedy ini tidak semua orang bisa menggunakannya, tidak semua orang mendapatkan manfaatnya. Ya, bahkan mungkin bisa membuat mudorot, tergantung orangnya peka atau tidak. Jadi kalau Anda tidak peka, gunakanlah tadi minyak ya, minyak lah, karena kita gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa tadi ya. Jadi gunakan, mungkin untuk dosis pertama itu ya, beberapa dosis pertama ini menyebabkan sensasi seperti terbakar ringan. Karena ya memang seperti orang makan cabai lah, kan pedas dia, macam terbakar lidah tuh, ya macam itulah kalau Anda gunakan untuk ini ya. Sama juga kalau Anda menggunakan krim ya, tapi krimnya kadang-kadang dia bukan bahan alami digunakan ya, bahan kimia kadang-kadang. Jadi kalau untuk bahan alami gunakan cabai tadi ya. Jadi gunakanlah sekitar 1 minggu, dia mungkin sudah tidak peka lagi, tidak ada rasa terbakar, tapi pastikan jangan menggunakannya dekat mulut, mata atau selaput sendi lainnya ya, supaya dia tidak apalagi kalau kena mata habis megang minyak tuh yang mengandung cabai tadi, ngucek-ngucek mata tidak boleh, nanti matanya kepanasan, terbakar gitu, rasa terbakar gitu. Cara selanjutnya ya, cara ketujuh, membuat ini dari chamomile ya, chamomile ini teh ya, teh chamomile, teh bunga. Ada bunga namanya bunga chamomile, ini sudah dijual ya. Saya pernah minumnya, wangi ya, tehnya wangi. Saya kurang suka gitu, tapi orang ada yang suka, sedap katanya, wangi ya. Tehnya wangi. Ini chamomile ini termasuk antiinflamasi ya. Antiinflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri sendi ya. Jadi bisa dibeli ya di supermarket chamomile ini, dalam bentuk seperti teh celup gitu ya. Jadi gunakanlah teh celup tadi untuk membuat diseduh dengan air panas ya. Secangkir air panas, tutup selama 20 menit ya. Baru setelah itu kantongnya diangkat, diperas ya. Keluarkan kantongnya, kemudian sudah hangat-hangat kuku, suam-suam kuku atau dingin, baru Anda oleskan di sendi-sendi yang sakit ya. Kalau mau lagi, gunakan tadi minyak supaya dia tidak cepat kering ya. Karena kalau hanya air saja dia cepat kering. Atau ya diminum ya, diminum. Tapi sekali lagi, jangan kita ini tomak atau mau cepat-cepat minumnya berlebihan. Ini lagi, home remedy itu bukan menggunakan secara berlebihan. Karena kalau menggunakan secara berlebihan, mungkin ada efek samping atau bisa malah memberi mudorot. Itu dengan chamomile ya, teh chamomile. Selanjutnya yang ke-8, perawatan dingin dan hangat ya, pada sendi. Jadi gunakan panas, air hangat dan es ya. Jadi ini salah satu cara home remedy yang paling umum untuk merawat nyeri ya, nyeri sendi, yaitu menggunakan panas dan es ya, air hangat dan es secara langsung ke sendi yang sakit ya. Jadi kalau misalkan di tangan, senang ya, ambil 2 wadah gitu nanti. Jadi ini juga tidak semua orang ya, tidak semua orang mendapatkan manfaat ya dari treatment atau perawatan hangat dan dingin ini ya. Jadi sebetulnya perawatan dingin ini kita bisa tahu ya, kalau ada orang jatuh kejedut
Ya, misalkan kepalanya benjol memar, nah, diambil air batu, diambil es kan, diambil es, misalkan di keningnya benjol, di apa namanya, dikompres dengan air batu atau es, dingin lah es, ya dingin, supaya apa, mengurangkan pembengkakan dan inflamasi. Sebetulnya dia akan mengurangkan aliran darah ke situ. Dengan berkurangannya aliran darah, sel-sel darah merah dan darah putih berkurang ke situ, jadi tidak menyebabkan pembengkakan. Jadi sebetulnya bengkak itu karena ada benturan, ada stimulus, ada stimulan, benturan aliran darah ke situ, jadi menyebabkan bengkak. Ya. Jadi dengan dikompres dengan es, aliran darah berkurang, jadi mengurangkan bengkak dan radang. Kemudian setelah itu apa namanya, otot-otot yang tegang, tendon, otot atau ligamen yang tegang, mungkin dengan apa namanya, dengan kompres sejuk, kompres dingin tadi, dia akan berkurang tegangnya. Kurangnya tegang ini dengan hangat sebetulnya. Kalau dingin tadi mengurangkan pembengkakan dan inflamasi. Jadi begitu inflamasi berkurang atau bengkaknya kurang, kemudian dikompres dengan hangat, ya, air hangat. Nah, air hangat ini mengurangi ketegangan, otot yang tegang, ligamen tegang, tendon tegang, ya, termasuk sendi yang tegang tadi, berkurang dia ketegangannya. Jadi pasangan dingin dan panas atau hangat ini juga membantu mengurangkan nyeri, tidak hanya di sendi, di punggung juga ya, di kepala gitu. Jadi caranya gunakan dua bejana atau dua wadah, ya, yang bisa, kalau misalkan tangan Anda ya, yang kedua-dua tangan ini bisa masuk gitu sampai pergelangan. Kalau sendi-sendi yang sendi jari ini yang sakit, bisa masuk bejana itu masuk ya gitu, bisa direndam tangan Anda itu. Jadi isi yang pertama dengan air dingin dicampur es, ya. Yang kedua itu air hangat, ya. Hangat, jangan ada panas. Kalau air panas nanti melonyot ya, melepuh nanti. Jadi masukkanlah di situ tangannya. Jadi mula-mula satu wadah dengan air dingin yang dicampur es tadi, kemudian satu lagi air panas atau air hangat yang bisa Anda rasakan tidak terlalu panas dan tidak menyebabkan tangan Anda kepanasan gitu ya. Jadi mulai direndam dengan air dingin ya. Air dingin tadi rendam 1 menit aja ya, 1 menit. Rendam selama 1 menit, lalu pindah ke air panas, ke air hangat tadi 30 detik. Setelah itu ya, pindah lagi ke dingin ya. Jadi air dingin masukkan tadi, misalkan tangan ini masukkan 1 menit dalam air dingin, keluarkan, masukkan ke air hangat 30 detik, keluarkan, masukkan dingin 1 menit, keluarkan, masukkan ke hangat 30 detik sampai 15 menit ya. Terus begitu sampai 15. Diakhiri dengan air dingin dan tahan selama 1 menit juga ya. Itulah cara perawatan hangat dan dingin ya. Saya sendiri belum mencoba, tapi ini katanya sudah digunakan dalam home remedy untuk merawat sakit sendi. Itu cara ke-8. Cara ke-9, minum teh hijau setiap hari. Nah, ini teh juga ini ada antioksidan polyphenol ya. Jadi beberapa studi penelitian menemukan bahwa antioksidan polyphenol pada teh ini adalah antiinflamasi ya. Jadi pada makanan-makanan tadi yang sudah kita sebut seperti jahe ya, ini juga antiinflamasi. Ada makanan-makanan yang lain mengandung zat antiinflamasi juga ya. Dan salah satunya ini teh hijau
ada polifenol. Ini juga meningkatkan respon imun terkait radang sendi dan mengurangi kerusakan tulang rawan. Jadi minumlah teh hijau secukupnya, jangan berlebihan ya. Karena kalau berlebihan mungkin akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Jadi minumlah teh hijau secara teratur. Kayak orang Jepang aja, orang Jepang kan minum teh teratur dia, nggak berlebihan ya. Jangan minum 1 jug gitu, sekali minum 1 jug, tidak ya. Minum secara teratur, karena ini hanya untuk membantu meringankan, bukan sebagai obat yang ini ya. Karena radang sendi ini cari penyebabnya. Kalau Anda tahu penyebabnya dan penyebab tidak bisa dihilangkan, ya Anda hanya mengobati secara simptomatik, gejala saja yang Anda bisa kurangkan gitu ya. Itu cara ke-9. Cara ke-10, pergi berenang. Nah, ini berenang lagi ya. Tapi berenang ini dia membuka aurat ya. Lebih bagus kalau dia perempuan, di tempat perempuan saja, jangan campur ya. Jangan ada campur lagi dan perempuan dalam berenang nih. Tidak dianjurkan, dilarang dalam Islam ya. Membuka aurat di depan ajnabi, depan orang lain ya. Tidak boleh. Jadi berenanglah. Ya buat aja sendiri kolam renang di rumah sendiri kalau mampu gitu ya. Berenangnya artinya badan itu bisa mengambang di air. Jangan berenang kakinya cecap. Berenang itu supaya apa? Mengurangi beban sebetulnya dengan berenang nih. Mengurangi beban pada sendi. Dengan kaki itu tidak mencecah ke lantai. Jadi mengurangi bobot pada sendi. Dan juga dengan berenang dapat meningkatkan sirkulasi darah ya, yang membantu Anda menemukan pereda nyeri sendi. Jadi penelitian telah menunjukkan adanya peningkatan kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari dan peningkatan fungsi dengan olahraga air. Ya, kalau Anda mau masuk klub renang yang mungkin ada ya klub-klub kesehatan atau rumah sakit atau kolam renang ya, tempat tentang kelas yang dirancang khusus untuk penderita radang sendi kalau ada. Tapi ingat-ingat lagi, jangan campur antara laki dan perempuan ya. Tidak boleh membuka aurat di depan ajnabi, depan orang lain ya. Itu cara ke-10. Cara ke-11, kunyit. Nah, ini kunyit. Gunakan kunyit ya. Kunyit ini orang-orang seperti orang-orang India ya, orang-orang Padang, masakan-masakan yang suka menggunakan kunyit. Kunyit ini berwarna kuning ya. Kunyit, ada induk kunyit, ada lagi satu lagi besar lagi, lebih besar lagi ya. Jadi kunyit ini mengandung senyawa kuat yang disebut kurkumin ya. Kurkumin ini bahan aktifnya. Ini menghambat enzim dan protein yang memicu peradangan. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa kunyit secara khusus mengurangi rasa sakit dan pembekakan pada pasien radang sendi ya. Saya sendiri dan ibu saya sendiri juga menggunakan kunyit ya. Kunyit ini untuk mengurangi orang-orang yang mengalami sakit liver, hati ya. Orang yang mengalami sakit liver, jaundice kuning dia kita digunakan kunyit ya, minum kunyit dengan madu atau kunyit dengan gula merah. Kunyit ini untuk meredakan radang ya. Jadi beberapa penelitian menemukan bahwa kunyit secara khusus mengurangi rasa sakit dan pembekakan pada pasien yang mengalami radang sendi ya. Jadi bagaimana Anda boleh mendapatkan kurkumin dalam pemakanan Anda atau dalam diet Anda ya. Caranya ya masaklah dengan kunyit gitu ya. Taburkan setengah sendok teh
pada nasi atau sayuran setiap hari. Tapi siapa yang mau makan? Kadang-kadang ada orang nggak mau makan kan. Tapi kalau udah namanya obat atau home remedy untuk mengobati atau membantu mengurangi rasa sakit, kadang-kadang rasa tidak enak itu diabaikan. Jadi gunakanlah. Atau Anda kalau nggak mau ditaburkan di nasi, ya Anda buat masakan dengan menggunakan kunyit. Kalau tidak mau, ya kunyit segar itu diparut, seduh air panas, ya, diminum setengah gelas saja ya, setiap hari. Itu cara yang mudah karena di Indonesia banyak kunyit ya, banyak kunyit. Jadi kunyit yang segar, yang tua gitu ya, jangan yang muda, yang tua. Dan perlu juga dilihat tanam kunyit ini di mana gitu. Jangan tanam kunyit di kotoran, diberi pupuk dengan kotoran, ini bau kunyitnya ya, bau kotoran. Ya, jadi tanamlah di tanah kompos gitu ya. Jadi yang baunya bau kunyit gitu. Kadang baunya nggak enak gitu ya. Saya pernah menggunakan beli kunyit di pasar, baunya bau kotoran gitu ya. Jadi kunyit tadi diparut, dicuci bersih, diparut, seduh air panas, minum setengah gelas. Ya, tapi ingat-ingat juga kunyit ini bisa mengencerkan darah gitu ya. Berhati-hati kalau orang-orang yang ada treatment dengan pengencer darah ya. Darahnya nanti makin encer ya, bahaya kalau makin encer, bisa menyebabkan bleeding, perdarahan ya. Jadi ingat-ingat kalau orang-orang yang menggunakan obat-obat medik untuk pengencer darah, jangan mengkonsumsi kunyit karena kunyit juga bisa mengencerkan darah. Itu cara ke-11 ya. Cara ke-12, Anda boleh menggunakan vitamin C. Bagaimana caranya? Insya Allah kita sambung pada video yang lain atau waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.